ada 2 poin besar di antara sekian deretan syarat supaya kita bisa menjalani setiap perintah Allah dengan mudah, dengan ringan, dengan penuh cinta dan keikhlasan. 1, iman. Yang kedua adalah terampunkannya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'siyatu tunadi ukhtaha. Maksiat itu akan memanggil saudara-saudaranya. Siapa yang ingin sukses Ramadannya, berhenti mulai saat ini jamaah sekalian. Dari keburukan dan dosa kemaksiatan yang kita lakukan, pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas kebaikan yang senantiasa tercurah dan dianugerahkan dalam hidup kita, tak terhitung jumlahnya. Semoga senantiasa hati ini peka akan karunia yang besar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang bersifat duniawi terlebih adalah nikmat yang berujung kepada nikmat ukhrawi. Nikmat tak hanya sekedar kesehatan dan kehidupan, terlebih kita bersyukur atas nikmat Islam dan iman. 2 nikmat yang hadir setelah kita hidup menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lain adalah karena tunduknya kepada Allah sebagai seorang muslim dan berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya kaitan erat dengan amal apa saja yang dikerjakan. Amal baik maka indikasi iman itu baik. Amal buruk tanda bahwasanya iman kita sedang bermasalah. Maka bersyukur jamaah ketika kita masih menjadi hamba-hamba yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang gaib yang menjadikan janji-janji yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak surut untuk kita kunjungi dan kita datangi, kita sambut seruan itu. Maka alhamdulillah ketika setiap panggilan itu diimani, salah satunya adalah iman kepada yang gaib. Inilah perkara topik besar yang dibicarakan pertama kali dalam Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa rahasianya? Dan apa kaitannya dengan syukur? Jamaah sekalian, syukur itu esensinya adalah meningkatkan ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait, perintah syukur kepada orang Quraisy. Fasholli li rabbika wanhar, perintah syukur untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Esensinya adalah meningkatkan ibadah, dan ternyata ibadah itu tidak akan mudah didatangi. Sepi daripada peminat kalau kadar imannya kepada yang gaib tipis. Berbeda dengan perkara-perkara yang mungkin janjinya manis tetapi nyata dilihat oleh mata manusia. Amplop yang berisi 25.000 yang dibagikan oleh orang kaya di sebuah waktu dengan alasan bagi zakat atau istilah semisal akan dikejar orang meski berhimpit-himpitan, meski cuaca yang sangat terik, bahkan korban nyawa. Isi hanya 25.000. Kenapa? Nyata dilihat oleh mata. Soft masjid kita, andaikan dohir nampak setiap soft ada emas sekian gram, saya meyakini tidak ada masjid yang sepi di muka bumi ini. Tapi itulah esensi iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib dibicarakan pertama kali dalam Al-Quran. Mari bersyukur jamaah. Tak harus dulu melihat nikmat itu di depan mata. Tak harus kita melihat balasan di depan mata. Orang-orang beriman berbeda dengan orang kafir yang mereka harus ainul yakin baru beriman. Cukuplah kita dengan ilmul yakin.
Kalaulah datang dari Allah dan Rasulnya, semoga hati kita siap untuk menerimanya dan juga semangat untuk menyambut seruan dan perintah itu. Jamaah, ekspresikan syukur sekali lagi dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat memupuk cinta kita kepada Rasul, menyadarkan sekaligus menegur kita supaya selalu kita beragama mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, khatib memiliki kewajiban selalu mari bertakwa kepada Allah. Perisai utama agar kita selamat dunia dan akhirat, pengendali utama agar kita takut kepada Allah dimanapun berada, maka dipastikan beruntung. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Orang yang punya perisai takut kepada Allah pasti keberuntungannya. Akan berpikir sebelum berbuat, sebelum berucap, sebelum bertindak, sebelum melangkah, karena rasa takutnya kepada Allah, karena takut hisab yang sangat panjang, karena takut hisab yang sangat pelik. Sehingga rasa takut inilah mari kita tingkatkan, dan makna dari takwa salah satu di antaranya adalah ini. Ittaqullah qad fazal mu'minul muttaqun. Jamaah, singkat khutbah Jumat kali ini saya membacakan potongan ayat di ayat 31 daripada surah An-Nur, dan ini kaitannya dengan menyambut Ramadan yang penuh barokah. Insyaallah semoga kita dimuliakan dan dirahmati, dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi bagian dari penyambut tamu istimewa ini. Insyaallah taala. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, karena tobat itu berujung kepada keberuntungan. Apa kaitannya ayat ini jamaah sekalian dengan ayat Ramadan Al-Baqarah yang sangat kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata seruan ibadah salah satunya siam Ramadan, Allah memanggil kita tidak dengan ya ayyuhan nas. Allah berbicara tentang ya ayyuhalladzina amanu. Jamaah sekalian, ada 2 poin besar di antara sekian deretan syarat supaya kita bisa menjalani setiap perintah Allah dengan mudah, dengan ringan, dengan penuh cinta dan keikhlasan. 1, iman. Yang kedua adalah terampunkannya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebut 2 saja di antara sekian banyak hal yang harus kita siapkan sebelum Ramadan. Iman, sebagian kecil telah saya sampaikan di muqaddimah tadi. Tidaklah sebuah perkara mudah dijalin seseorang ketika dia benar dan baik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman sebagai pondasi dasar. Setiap orang yang beriman akan berbeda amalannya karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Pasti saumnya atau ibadah yang lain tidak hanya karena tendensi-tendensi yang mungkin sedang dikejar oleh manusia, tapi betul-betul karena Allah, ia yakini Maha melihatnya, Maha mengetahuinya. Saya mencontohkan jamaah sekalian, orang yang yakin habis ibadah itu akan ketemu dengan Allah, entah dengan kematian atau dengan yang lain, maka pasti akan serius dalam ibadahnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 45 dan 46, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Saya contohkan ibadah sholat. Sholat kita ketika asal menggugurkan kewajiban bisa saja kita lakukan secepat kilat. Tetapi seorang yang sholat kemudian dia yakin habis sholat mati, habis sholat itulah mati, maka saya meyakini sholat itu akan dilakukan dengan kualitas yang terbaik, karena tidak tahu apakah ada kesempatan sholat lagi. Makanya jamaah sekalian Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illal khasin. Sholat itu berat, suatu perkara yang besar, tapi Allah memberikan kunci bagaimana supaya ringan. Ayat 46 Allah berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan rujuk balik kepada Allah, entah saat ini atau nanti, dia akan membuat spesial amal tersebut. Jamaah, di Jeddah ada eksekusi mati jam 1 siang. Eksekutor mengatakan kepada orang yang divonis mati, sholat duhur untuk terakhir kali dan ini kesempatanmu terakhir. Jamaah bisa membayangkan suasana ini, dan eksekusi mati vonis telah dibacakan dan tidak bisa digugat keputusan hakim. Dan itu dia yakin sholat terduhur terakhir kalinya. Maka suasana itulah yang pasti akan hadir. Bagaimana khusyuknya dia melaksanakan sholat karena dia tahu habis ini akan terjadi hukuman mati untuknya. Begitulah jamaah sekalian, rasa takut buah daripada keimanan kepada Allah. Berbeda orang saum, berbeda orang sholat yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Yang dia tidak tahu bahwasanya Allah itu benar-benar teliti melihatnya, mendengarnya, ucapan-ucapan apa yang disampaikannya,
perbuatan-perbuatan dosa di ruang-ruang sempit dan gelap yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kadar puasanya pasti berbeda seiring dengan kadar keimanannya. Kemudian jamaah sekalian, taubat. Allah berfirman di akhir ayat 31 yang tadi saya bacakan, apa ujung taubat? Kenapa disebut bahagia? Jamaah bisa membayangkan, punya masalah dengan keluarga saja, tidak enak apa-apa. Anda punya masalah dengan istri, tidak enak apa-apa. Punya salah dengan pasangan kita, punya salah dengan bos kita, punya salah dengan orang, tidak enak kita. Jalani sesuatu tidak enak, tidak akan ringan. Ada sesuatu yang mengganjal berat dalam hati kita. Bahkan Quran menggambarkan ka'annama yas'adu ilas sama, seperti kita mendaki ke langit, saking beratnya jalani sesuatu. Apa yang menjadikan ganjalan tersebut? Dosa-dosa kita. Itulah kenapa jamaah sekalian, para ulama mengatakan al-ma'siyatu tunadi ukhtaha. Maksiat itu akan memanggil saudara-saudaranya. Siapa yang ingin sukses Ramadannya, berhenti mulai saat ini jamaah sekalian. Dari keburukan dan dosa kemaksiatan yang kita lakukan, pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita susah untuk meninggalkan. Kenapa demikian? Karena dia akan memanggil saudara-saudara maksiat yang lain. Dan tidak menjamin Ramadan itu akan berhenti kita menjalaninya. Padahal itu adalah tamu di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan spesial untuk kita, memilih untuk kita, tidak untuk yang lain, dengan berlipat kebaikan, ampunan dosa, kemudian berlipat pahala kebaikan. Berlipat pahala jamaah sekalian kalau di luar Ramadan disebut angkanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah." Contoh nih, infak di luar Ramadan. Perumpamaan mereka kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti orang menanam satu benih, benih itu bercabang menjadi 7. Setiap 7 ada mi'atu habbah, 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan dilipat gandakan. Masih ada sebutan angkanya. Beda dengan amalan Ramadan, saking besarnya tak disebut angka. Tetapi Allah membahasakan dengan bahasa yang sangat halus sekali. As-siyamu li wa ana ajzibi. Saum itu hakku dan aku akan sendiri membalas secara langsung. Jamaah sekalian, dalam sebuah pembagian sesuatu, ada orang dibagi secara umum. Ini untuk umum. Ada satu orang yang dia nggak dapat bagian. Anda khusus ya, saya panggil masuk di ruangan saya, ada sesuatu yang saya beri tidak kepada orang yang lain. Saum umpamanya seperti jamaah sekalian. Kalau pemberian itu istimewa, terkadang bahasa yang disebut oleh Allah tidak menyebut angka. Inilah Ramadan jamaah sekalian. Kita sambut dengan taubat. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan pasti akan menjadi perekat kita untuk melakukan setiap ketaatan apapun. Sehingga introspeksi yang dilakukan Rasulullah setiap malam ketika mendapati para sahabat ada yang berat, minimal sholat subuhnya saja. Pertanyaan Nabi hanya satu, apa yang kau lakukan di siang hari? Sama halnya dengan ibadah di siang hari. Ketika berat di jalannya, maka Nabi menanyakannya satu saja, apa yang kau lakukan tadi malam? Ada kaitan erat antara dosa dan amalan. Itulah kenapa jamaah sekalian, di antara perkara-perkara buruk yang kadang kita remehkan dari dosa, contoh masalah makanan. Makanan haram itu bisa menjadikan amal berat karena dia telah melanggar aturan dan batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi jamaah sekalian, sebelum diperintahkan amal, salah satu yang suruh perhatian makanan. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Sebelum Allah memerintahkan beramal solehlah kalian, maka cek pertama makanan kita. Dan ternyata bagian dari taubat salah satunya adalah di poin itu. Makanan kita, rezeki kita, harta kita. Supaya kita mudah jalani Ramadan, kita cek mulai hari ini jamaah sekalian. Bersihkan semua. Kalau sumbernya tidak baik dan tidak benar, tutup sekarang. Upaya supaya kita mudah menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 2 poin tentang masalah iman dan taubat menjadi renungan kita bersama. Agar kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaatinya. Setiap kita ingin memberikan wewangian diri kita dengan amal-amal soleh. Tapi mari kita bersama pastikan membersihkan diri sebelum melumurinya dengan wewangian amal soleh. Tidak mungkin kita memberikan lumuri wangi amal soleh kita tanpa kita mengawali dengan bersih-bersih dulu. Tentunya mencuci baju harus lebih dahulu sebelum kita memberikan aroma wewangian. Begitulah prinsipnya. Sesungguhnya amal itu akan mudah dikerjakan. Aroma harum dari amal soleh itu akan muncul ketika kita telah membersihkan diri kita dengan baik. Salah satunya dengan taubatan nasuha. Pastikan meninggalkan, pastikan adanya penyesalan, pastikan adanya tekad tidak akan mengulang, dan mulai belajar melatih untuk sibuk beramal soleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Khatib kembali berwasiat di khutbah yang kedua. Mari senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Inilah modal keselamatan kita dunia dan akhirat. Khatib pun berwasiat, mari senantiasa berbanyak berzikir, menyebut namanya, mengingat kebaikan akan nikmatnya, membuat kita malu untuk tidak tunduk dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mari kita akhiri khutbah yang kedua, memanfaatkan waktu istimewa untuk munajat kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan untuk senantiasa mendengar, mengijabah doa-doa yang baik dan memberikan keberkahan untuk kita, kehidupan kita dan keluarga kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi mardana ya Allah shifaan la yughadiru saqaman Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Kafi, akfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Iqdi 'alaina ad-diyun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqiminas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.